Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami kelompok 1 dari kelas PTI 5C akan mempresentasikan tentang Transmission Control Protocol atau yang biasa disebut dengan TCP. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama ada Meremi Sembiring, yang kedua ada Kadek Darmawan, yang ketiga ada Imade Andika Permana Putra, yang keempat ada Igede Merta Aris Dana Putra, yang kelima ada Nikadek Tamara Agustini, dan yang terakhir saya sendiri Logode Pramasti Indraswari. Adapun submateri yang akan kami paparkan, yang pertama tentang TCP, yang kedua tentang user service, yang ketiga tentang protocol operation, yang keempat tentang additional feature, dan yang terakhir ada protocol specification. Baik, di sini saya Logode Pramasti Indraswari dengan NIM 1915051020 akan menjelaskan tentang TCP, user service, dan juga segmen format. Langsung saja kita beralih pada TCP. TCP ini merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol di dalam jaringan komputer, yang dimana dengan adanya protokol ini akan memungkinkan terjadinya interaksi di antara komputer satu dengan komputer lainnya, yang akan berperan sebagai server dan juga klien. Nah, dengan adanya interaksi seperti ini, tak jarang protokol TCP ini dikatakan sebagai protokol dalam jaringan yang menyediakan komunikasi dua arah yang baik. Pengiriman data dengan menggunakan TCP tentunya akan menyebabkan data yang terkirim lebih baik dan juga terstruktur dan tentunya tersampaikan dengan baik. Sedangkan jika tidak menggunakan protokol TCP, pengiriman data tidak akan tersampaikan dengan baik. Contohnya adalah misalnya dengan menggunakan TCP, data yang tersampaikan akan tidak terputus-putus dan tidak ada yang mengalami error atau kehilangan data. Sedangkan jika tidak menggunakan TCP, maka pengiriman data akan terputus-putus dan juga ada data yang hilang atau mengalami error. Selanjutnya kita beralih pada user service. User service ini merupakan layanan pengguna yang terdapat pada protokol TCP yang dinamakan dengan kumpulan primitif yang berupa soket. Nah, soket primitif ini merupakan istilah dalam jaringan komputer yang akan berfungsi sebagai titik akhir dari komunikasi dalam sistem komputer, sehingga soket primitif ini nantinya juga bisa difungsikan sebagai penyedia library atau pustaka untuk bahasa pemrograman di dalam suatu komputer. Intinya, soket primitif ini nantinya akan menjadi titik akhir dari komunikasi pengiriman data yang sedang berlangsung dalam sistem komputer. Selanjutnya, pada user service ini juga terdapat primitif dan parameternya. Yang pertama ada soket, yang dimana parameternya berupa jenis layanan, protokol, dan juga format alamat. Selanjutnya ada bin, parameternya yang berupa deskriptor soket, alamat soket yang berupa IP host, dan juga nomor port. Yang ketiga ada listen, yang dimana parameternya berupa deskriptor soket, panjang antrian maksimum, dan juga panjang antrian maksimum. Dan yang keempat ada accept, yang dimana parameternya berupa deskriptor soket dan juga alamat soket. Yang kelima ada connect, yang parameternya berupa soket deskriptor, nomor port lokal, nomor port tujuan, alamat IP tujuan, prioritas, dan juga data opsional. Yang keenam ada send, yaitu parameter yang disediakan berupa deskriptor soket, penunjuk buffer pesan data yang telah terkirim, panjang data dalam byte, push flag, dan juga flag yang mendesak. Yang ketujuh ada receive, parameternya berupa deskriptor soket, penunjuk buffer pesan yang berisi data yang harus diletakkan atau di mana data tersebut harus diletakkan. Dan yang terakhir ada panjang buffer. Yang kedelapan ada close, parameternya berupa deskriptor soket. Dan yang terakhir ada shutdown, yang parameternya juga sama seperti close, yaitu soket deskriptor. Selanjutnya kita akan beralih pada protokol operation atau operasi protokol. Nah, protokol operation ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada segmen format, ada connection establishment, data transfer, small segment, error control,
flow control, congestion control, dan juga connection termination. Kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang segmen format. Nah, pada segmen format di dalam protokol TCP ini umumnya memiliki header yang memiliki ukuran di dalam byte. Nah, di dalam segmen format ini juga berkaitan dengan koneksi bidang opsi dan juga bidang data yang nantinya akan berguna ketika data sedang mengalami proses transfer melalui koneksi. Nah, di layar sudah terdapat gambar yang menunjukkan contoh dari segmen format. Dapat dilihat pada contoh segmen format tersebut memiliki bit order dari 1 sampai 16 yang berperan sebagai source port, dan yang untuk nomor 17 hingga 32 berperan sebagai destination port. Untuk source port sendiri, ini akan berperan di dalam header TCP untuk mengidentifikasikan program pada pengiriman data di dalam segmen format. Sedangkan destination port ini akan berfungsi untuk memberikan atau mengidentifikasikan aplikasi pada komputer penerima yang harus menerima data di dalam segmen. Selanjutnya di dalam segmen format ini juga terdapat dua jenis number. Yang pertama ada sequence number, dan yang kedua ada acknowledgement number. Nah, sequence number ini akan berfungsi untuk menghitung paket data yang akan digunakan untuk menghitung dan juga untuk mengidentifikasi data yang mengalami error. Sehingga nantinya jika terdapat data yang mengalami error, data tersebut akan dapat dikirim ulang atau melakukan pengiriman ulang kembali. Sedangkan untuk acknowledgement number ini berfungsi untuk mengidentifikasi bilangan dari byte data berikutnya. Acknowledgement number ini juga berfungsi untuk melakukan recovery error. Secara tidak langsung, kedua jenis number pada segmen format ini akan digunakan untuk mengurutkan data yang akan dikirim agar terurut dengan baik. Selanjutnya di sini dalam segmen format ini juga terdapat checksum, ya, di mana checksum ini akan mengecek apakah urutan data yang akan dikirim ke penerima sudah terurut sesuai dengan urutannya masing-masing. Selanjutnya untuk bagian protokol operation yang lain akan dijelaskan oleh teman saya Tamara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nikadek Tamara Agustini dengan NIM 1915051016, di mana saya akan membawakan materi Connection Establishment, Data Transfer, dan Small Segment. Pertama-tama saya akan membahas Connection Establishment, di mana Connection Establishment ini yaitu proses ketika dua komputer melakukan pertukaran 3 segmen TCP untuk menginisialisasi TCP header field. Dengan demikian, masing-masing komputer dapat mengizinkan program aplikasi untuk berkomunikasi dengan program aplikasi pada komputer lain dengan menggunakan TCP. Yang mana pada connection ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bernama three-way handshake. Three-way handshake ini dapat disimulasikan seperti di bawah ini. Jadi pada gambar yang A ini yaitu klien AP dan server AP, di mana akan melakukan komunikasi antara klien dengan server. Misalnya, kita akan menghubungkan klien dengan server. Jadi, pertama-tama klien akan mengirimkan pesan kepada server, yaitu sign. Sign ini memiliki maksud yaitu synchronization, yaitu koneksi. Jadi klien ini mengirimkan pesan kepada server untuk dapat melakukan koneksi dengan cara mengirimkan sign. Kemudian
Ketika pesan tersebut sampai pada server, maka server akan menanggapi klien dengan cara mengirimkan sign ACK, yaitu sign ACK kepada klien. Kemudian, ketika pesan dari server tersebut sudah diterima oleh klien, maka klien akan mengirimkan pesan lagi kepada server dengan cara mengirimkan ACK. Kemudian, ketika semua pesan tersebut sudah dikirimkan, maka koneksi dari klien dengan server sudah berhasil untuk dibuat, maka dengan status established. Kemudian, pada gambar yang bagian kanan ini, yaitu merupakan simulasi ketika server dan klien ingin melakukan koneksi antara satu sama lain secara bersamaan. Jadi, dalam melakukan koneksi ini, dalam pengidentifikasiannya, yaitu pengidentifikasian koneksi yang sama ini akan menghasilkan satu koneksi yang sama. Kemudian, saya akan menjelaskan data transfer. Data transfer, di mana data transfer ini yaitu prosedur control error yang berkaitan dengan protokol TCP, mirip dengan yang digunakan dengan protokol HDLC. Di mana perbedaan utama adalah urutan atau acknowledgement yang digunakan dengan TCP berhubungan dengan byte individual dalam aliran byte total. Sedangkan dengan HDLC, urutan kirim dan terima yang sesuai berhubungan dengan blok data individual. Sebagai tambahan, dari protokol TCP dapat beroperasi secara end-to-end melalui sejumlah jaringan yang berhubungan daripada satu jalur. Dengan protokol tersebut mencakup prosedur kontrol kongesti, di mana upaya ini digunakan untuk mengatur tingkat entitas TCP pengirim mengirimkan segmen data ke internet ke segmen tingkat yang meninggalkan internet. Kemudian small segment, di mana small segment ini menjelaskan fitur protokol yang berhubungan dengan pertukaran segmen kecil, yaitu semua segmen berisi kurang dari MSS, di mana akan mempertimbangkan pertukaran data tipikal yang berkaitan dengan aplikasi interaktif jaringan, seperti misalnya pertukaran data yang kita inputkan melalui keyboard ataupun melalui kursor mouse. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Andika Pramana. Saya akan membawakan materi lanjutan dari teman saya. Materi yang akan saya terangkan atau jelaskan yang pertama error control, yang kedua flow control, dan yang ketiga congestion control. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu error control. Error control itu dalam bahasa Indonesianya kontrol kesalahan dalam TCP dapat dilakukan melalui penggunaan 3 teknik sederhana, yaitu yang pertama checksum. Nah, setiap segmen yang berisi bidang checksum yang digunakan untuk menemukan sebuah segmen yang rusak. Kedua, acknowledgement atau pengakuan dalam bahasa Indonesianya itu untuk menegaskan bahwa segmen data telah disampaikan. Lalu yang ketiga, retransmission atau transmisi ulang,
Ketika segmen hilang, tertunda ketika dikirim ke penerima, rusak ketika diperiksa oleh penerima, maka segmen tersebut akan diretransmisi atau ditransmisi ulang atau baik. Selanjutnya flow control. Flow control atau bahasa Indonesianya sebagai alur kontrol pada dasarnya berarti DCP akan memastikan bahwa pengirim tidak akan membebani penerima dengan mengirimkan paket lebih cepat daripada yang dapat dikonsumsinya. Cara kerja dari flow control sendiri itu ketika perlu mengirim data melalui sebuah jaringan, biasanya akan terjadi hal seperti ini. Bisa dilihat pada gambar di samping atau pada slide. Nah, selanjutnya itu materi congestion control. Nah, congestion control adalah sebuah mekanisme dalam TCP yang menangani terjadinya congestion. Mana ada congestion control dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama slow start fase, exponential increment. Yang kedua congestion avoidance fase, adaptive increment. Yang ketiga congestion detection fase, multiplicative decrement. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang kurang baik atau berkenan. Mohon maaf. Slide-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang connection termination versus timer dan sleep timer. Connection termination. Koneksi akan duplik karena itu data dapat ditransfer suara secara bersama. Untuk mendukung itu, setiap entitas mempertahankan urutan kiriman dan terimanya yang terpisah dan variabel jendela dan variabel keadaan terpisah untuk setiap arah hilang. TCP pasif mendukung segmen ACK untuk membawa pin secara terbalik arah. Data mungkin hilang di sisi pasif jika sistem kedua host mengeluarkan clues. Bisa kita lihat dalam kasus TCP di kedua sisi. Status penutupan terjadi dalam pin dari sisi berlawanan. Saat AP mulai memutuskan koneksi, ini akan menunjukkan AP lokal telah selesai mengirim data dan mengharapkan AP jarak jauh melakukan hal yang sama. Addition feature. Baik, yang pertama versus timer pada timer, pilih Windows ROM, Windows Scan Option, Timestamp Option, Check Option, Protection Against Prevent Sequence versus timer. Pada setiap pengiriman TCP, pedal jendela mengirim S ke 0 yang memulai mengatur waktu. Mereka menolaknya dengan timer tambahan. Jika penghitungan waktu berakhir, maka pembaharuan jendela tidak diterima. TCP mengirim segmen penyelidikan jendela. Jendela kiriman TCP adalah 0. TCP selalu dapat mengirim 2 byte data. Oleh timer. Sebagian besar aplikasi klien server hostnya dimatikan, maka koneksi akan tetap ditempatkan meski host klien tidak merespon. Mengatasi ini pun bukan bagian dari spesifikasi TCP. Banyak implementasi TCP di server menyediakan timer yang dikenal sebagai timer live. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Khalid Darmawan, NIM 1915051-008 dari kelas C PTI. Nah, materi yang saya akan presentasikan yang pertama, saya Windows Syndrome, Windows Scale Option, dan Timestamp Option. Nah, baik, lanjut. Windows Syndrome merupakan gabungan header paket atau segmen IP dan TCP yang setidaknya 40 byte.
Oleh karena itu, semakin besar jumlah byte di bidang data setiap segmen, semakin kecil overhead yang terkait dengan setiap transfer dan sebaliknya. Pada sisi penerima, ini melarang entitas TCP menerima untuk mengiklakan sejumlah kecil jendela, dan di sisi pengirim melarang entitas TCP mengirim segmen yang berisi sejumlah kecil data. Nah, selanjutnya Windows Scale Option. Windows Scale Option merupakan link transmisi yang memiliki produk bandwidth atau delay yang besar. Ukuran mengirim dan menerima bidang nomor urut di header bingkai diperpanjang untuk memungkinkan ukuran jendela yang lebih besar untuk digunakan. Ini juga persyaratan TCP ketika jalur transmisi diikuti melalui internet yang mencakup jarak yang jauh. Karenanya, memiliki perlambatan sinyal yang besar atau delay dan kecepatan bit yang rata-ratanya tinggi. Selanjutnya, yaitu timestamp option. Timestamp option merupakan prosedur pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan waktu perjalanan pulang pergi kasus terburuk. Nah, RTT dalam hal ini digunakan oleh TCP untuk menghitung retransmission timeout atau RTO, serta interval dilakukan untuk setiap segmen data yang dikirim. Nah, prosedur ini akan bekerja asalkan TCP penerima mengembalikan ACK untuk segmen data yang diterimanya. Namun, dalam banyak implementasi, ACK dapat dikembalikan hanya setelah beberapa segmen data telah diterima. Nah, baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Merami Sembiring akan melanjutkan materi tentang SACK Primitive Option, kemudian Protection Against Rapid Sequence Number, kemudian yang terakhir adalah Protocol Specification. Baik, kita masuk ke materi SACK Primitive Option. SACK Primitive Option akan memfilter opsi-opsi atau menyaring opsi-opsi yang lebih efisiensi yang akan diizinkan untuk masuk ke SACK. Protokol ini juga digunakan dengan TCP SACK kecuali dalam segmen SACK yang dikembalikan oleh penerima TCP yang berisi daftar data segmen yang hilang dalam jendela data tertentu. Dengan cara ini, semua segmen yang hilang akan ditransmisikan ulang atau dikirim ulang dalam satu round trip time atau RTT. Kemudian Protection Against Rapid Sequence Number. Saat sejumlah data yang besar sedang ditransfer antara dua host menggunakan LAN bit yang berjumlah tinggi, untuk mempercepat transfer, jendela opsi skala biasanya digunakan dengan jumlah shift yang maksimum berjumlah 14. Kemudian Protocol Specification. Protocol Specification atau spesifikasi protokol, diagram transisi keadaan menggambarkan berbagai urutan dalam bentuk gambar dan berbagai contoh yang berhubungan langsung dengan protokol ini. Diperluas dengan metode table event state, bagaimanapun lebih baik untuk mengimplementasikan protokol. Untuk menghindari terlalu banyak detail, maka akan ada perbandingan untuk mempertimbangkan spesifikasi fase pembentukan dan penghentian koneksi dari sebuah TCP client dasar dan TCP server. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.